Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sarapan? Belum? Taib, yang penting nggak ngantuk sudah. Nah, taib, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai hadis ke-66. Kurang berapa lagi? 33. Baik, sabar dan sekali lagi kalau bisa sering-sering dimurojaah. Disampaikan di sini al-hadis as-sadis wasitun, hadis ke-66 an Ali ibn al-Husain rahimallahu qala. Kalau mau dilanjutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Malik wa Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah wa rawahu at-Tirmidzi an Ali bin Husain wa an Abi Hurairah. Jadi intinya hadis ini dari Abi Hurairah, Rasul SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini sudah pernah kita lewati dalam kajian hadis Arba'in Nawawiyah, kalau tidak salah hadis yang ke-12, kalau tidak salah. Baik. Meskipun sarahnya di sini ada tentunya beberapa tambahan dibanding yang sudah kita lewati. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-Islam indal itlaq yadkhulu fihi al-iman wal ihsan. Kata-kata al-Islam kalau dimutlakkan masuk ke dalamnya makna al-iman, makna al-ihsan. Makanya
Rasul SAW dalam hadis Jibril, ada yang masih hafal hadis Jibril? Terutama yang belum pernah setoran juga. Yang sudah langganan, stop dulu. Ada. Taib. Dalam hadis Jibril ada ucapan Rasul yang terakhir, fa innahu atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Agama apa? Al-Islam. Di dalam hadis itu, hadis Jibril disebutkan pembahasan Islam, iman dan apa? Al-Ihsan. Makanya di sini dikatakan nama Islam kalau dimutlakkan, disendirikan, itu mencakup al-iman wa al-ihsan. Makanya tingkatan agama Islam ada berapa? 3, yakin? Islam, iman, dan apa? Bukan tarekat, makrifat, hakikat, sesat, enggak ya? Oh, enggak. Baik. Ini makanya beda dengan ajaran-ajaran yang sesat tadi. Ya, tingkatan syariat, kemudian ada hakikat, ada kalau sudah tingkat makrifat sudah tidak lagi kewajiban. Kalau sudah jadi wali enggak wajib karena sudah ODGJ. Ya. Baik. Bahkan kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan di sebagian kajian yang lain, mereka kalau ada katanya wali nggak sholat, kalau ditanya sholatnya di Mekah padahal dia di Surabaya misalnya, itu sudah rahasia umum kan banyak. Tapi ada yang lebih parah lagi, dan itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab, yaitu apa? Mereka meyakini ada wali-wali mereka, karomahnya itu Ka'bah tawaf kepada mereka. Nah, kalau istilahnya tadi, wali nggak sholat biasa sudah. Paham ya? Ya wali gila memang. Ini sudah banyak tersebar. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Yaitu Ka'bah tawaf kepada para wali-wali. Sampai di sini masih koma, ada pembahasan lain dalam kitab mereka juga. Kalau sudah Ka'bah tawaf di tempat wali-wali mereka, orang yang sholat ngadep. Paham ya? Itu dibahas oleh mereka. Ya, kalau sudah Ka'bahnya tawaf di tempatnya para wali-wali, orang yang sholat menghadap kemana? Paham ya? Itulah dzulumat ba'duha fawqa ba'din. Kata ulama, kegelapan di atas kegelapan. Ya, makanya kalau dikatakan tadi ini ajaran ODGJ ya tidak apa? Tidak aneh. Ini walinya saja ODGJ, namanya ODGJ, ngomongnya apa? Ngelantur gak karu-karuan. Di mana Ka'bah tawaf di para wali-wali tersebut. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Waladi Adam, manusia yang paling mulia, nggak ada istilah tawaf apa? Ka'bah kepada beliau. Beliau yang tawaf di Ka'bah. Namun sekali lagi, ini bukan menuduh, ini bukan kedustaan, ini tertulis dalam kitab-kitab mereka. Apalagi yang tadi sudah tingkatan makrifat. Makanya dalam hadis, dalam Islam, tingkatan agama cuma tadi. Islam, iman, dan apa? Al-Ihsan. Al-Ihsan pun tetap beribadah. Anta budallah karena kata. Itu tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Al-Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan khusyuk, dengan fokus, konsentrasi, ikhlas, ittiba. Tapi tetap ibadah. Beda dengan tadi pembagian mereka. Bahwasanya kalau sudah tingkat makrifat, tidak ada lagi kewajiban beribadah. Bahkan mereka meyakini kalau sudah makrifat, Allah bersatu dengan para wali tersebut. Bingung kepada siapa mereka beribadah. Pas sudah menyatu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita lanjutkan lagi ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di.
wa huwa syara'i'ud dini dhahirati wal batina. Islam adalah syariat agama yang dohir maupun yang batin. Ini juga membantah ajaran Islam kebatinan. Yang penting iling, ya, yang penting ingat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Islam itu dohir dan batin. Dohir dan batinnya mengikuti ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dohirnya mengikuti rukun Islam yang 5. Ya, mulai dari 2 kalimat syahadat sampai ibadah haji tentunya bagi yang mampu. Kemudian yang batin rukun iman yang 6. Itulah al-Islam. Seperti dalam hadis Jibril tadi. Wal muslimun munqasimun fil Islam ila qismain. Kemudian kaum muslimin secara global itu terbagi menjadi 2 kama dalla alaihi fa wa hadal hadis. Seperti yang tercantum atau terkandung dalam hadis ini. Sekali lagi, kalau sesuai dengan pembagian hadis ini secara tersurat maupun tersirat, kaum muslimin ada 2 golongan secara global. Apa saja? Faminhum al-muhsin fi islamihi wa minhum al-musi. Kaum muslimin ada 2 golongan. Golongan yang baik keislamannya dan yang jelek keislamannya. Karena Rasul mengatakan kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka secara tersurat dan tersirat dari hadis ini, orang Islam, orang Muslim itu terbagi menjadi 2. Ada yang baik keislamannya, ada yang tidak baik. Nah, sekarang dibahas secara lebih terperinci siapa yang dikatakan yang baik Islamnya dan yang jelek Islamnya. Yang pertama, faman qama bil islami dhahiran wa batinan fahuwal muhsin. Kategori orang yang baik Islamnya yang dia melaksanakan syariat Islam secara dhahir maupun batin. Ini tujuannya yang pertama untuk kita. Kalau kita mau menjadi muslim yang baik, muslimah yang baik, kalau kita mau Islam kita baik, ini kategori Islam yang baik. Melaksanakan syariat Islam secara dhahir maupun batin. Dan dari sini pula kita bisa menilai orang lain itu baik atau tidak Islamnya. Dari mana? Yaitu tadi, apakah dia melaksanakan syariat Islam secara dhahir maupun batin? Ya, secara dhahir dalam artian tadi, rukun Islam yang 5. Ada wali, tapi nggak sholat 5 waktu. Baik nggak Islamnya? Wali yang baik atau wali yang apa itu? Iya, ini penilaiannya bukan apa kata orang. Penilaiannya sesuai dengan Islam itu sendiri. Orang itu punya akidah. Kita memang nggak tahu batinnya. Cuma akidah seseorang akan muncul lewat ucapannya. Misalnya dia mengatakan boleh istighosah kepada orang yang telah mati. Ya, bahkan sekarang ada jurus ngeles. Ketika ada orang berdoa, ya Syekh Fulan, wahai wali Fulan, wahai Abdul Qadir Jailani. Kalau orang yang waras itu paham, ini meminta kepada siapa? Kalau mereka ngeles, enggak, itu maksudnya, ya Allah, aku minta kepadamu dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir. Ini jurus ngelesnya mereka. Paham ya? Maka kalau kita misalnya memanggil dia yang ngeles tadi. Namanya misalnya, ya Pak Ijo, misalnya ya. Wahai Pak Ijo, kok noleh? Jangan antum apa? Ngajak bicara sama dia. Enggak, anak ngomong sama ayam inti kok. Paham ya? Intinya itulah ahlu al-bidah. Suka ngeles, kalau istilah para ulama, ahlu takwil. Semua ditakwil, Kak. Dohirnya meminta kepada Abdul Qadir Jailani, tapi ngeles.
Oh maksudnya demikian, oh maksudnya demikian. Paham ya? Nah ini sekali lagi ada kita dengar di YouTube mereka, ketika mereka tidak mau dikatakan ahlus syirik, ketika berdoa kepada Habib Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, yang jelas-jelas dia sudah mati, tapi ngeles dengan kata-kata, oh maksudnya itu ya Allah. Ya, ini sama kata para ulama dengan kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu ya bagi Allah, orang musyrikin. Mereka berkata, mana budu, kami nggak beribadah kepada Lat, kepada Uzza, namun sekedar mereka ini menjadi perantara antara kami dengan Allah. Itu ngelesnya orang musyrikin jahiliyah. Kami nggak menyembah kok, cuma sekedar perantara. Sama saja dengan yang ngeles tadi. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani maksudnya, ya Allah, dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani, dekatkanlah ya kami atau kabulkanlah doa kami. Ini sekali lagi, kalau kita secara batinnya nggak tahu, tapi kita tahu akidahnya yang dalam batin, kalau sudah muncul lewat lisannya, tulisannya, postingannya, orang ini nggak baik Islamatnya, orang ini sesat, ini berdasarkan apa? Dohir yang lihat meskipun asalnya dari apa? Dari hatinya. Secara asal kita nggak tahu hati orang, tapi kita tahu hati orang tersebut dari akidah yang dia tuliskan, yang dia posting misalnya. Nah, ini sekali lagi tadi kita belajar Muslim ada dua golongan sesuai dengan kategori hadis ini. Yaitu yang pertama yang baik dan yang jelek. Tadi kita pelajari hal ini, kita pahami akan hal ini. Yang pertama untuk diri kita, agar kita menjadi muslim yang baik sesuai dengan hadis ini. Dan yang kedua, untuk kita bisa menilai orang itu baik atau jelek Islamnya sesuai dengan hadis ini. Dan untuk kita waspada. Kalau sudah tahu orangnya ini Islamnya jelek, maka wajib untuk kita ya betul-betul waspada, tidak menjadikannya sebagai sahabat karib, berloyalitas kepadanya dan seterusnya. Baik. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di membawakan dalil surat An-Nisa 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa taba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah alias bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan. Kalau kita baca sebagian tafsir ulama, wa huwa muhsinun, ini sama dengan tafsir surat Al-Mulk yang kita pelajari. Kalau hari Selasa ba'dal maghrib kajian tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Muhsin dari kata-kata ahsana, yuhsinu, ihsanan, muhsinun. Apa arti ahsanu amala? Yang paling ikhlas amalnya dan yang paling benar. Yang ikhlas karena Allah, yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana tafsir ulama salaf yang bernama siapa? Ada yang ingat enggak? Nah, barangkali yang ikut tafsir surat Al-Mulk, ya, kajian kita sekarang hari Selasa ba'dal maghrib, Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan ahsanu amala, yang paling baik amalnya, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas karena Allah,
Itu tadi, siapakah yang lebih baik agama daripada yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Dan yang paling benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya ini barometer kita tahu Islam orang itu baik atau tidak dari at-tauhid dan ittiba'nya. Kalau sudah melenceng akidahnya, tauhidnya tadi, alias jatuh ke dalam kesyirikan, membolehkan kesyirikan, jelas tidak baik Islamnya. Meskipun pakai surban, digelari kiai atau habib atau ustadz atau tokoh agama, tapi kelakuannya syirik, menyuruh kepada kesyirikan, jelas tidak baik keislamannya. Demikian pula, apalagi ditambah dengan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, tidak baik. Ini sekali lagi bukan pendapat kita, ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Rasulullah SAW, dan ini adalah ucapan para ulama asal. Islam orang itu baik, orang itu dikatakan muslim yang baik kalau dohir dan batinnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Ditegaskan lagi oleh Allah dalam lanjutan ayat tadi, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, hanifa. Hanifan artinya yang berpaling dari kesyirikan, tegak di atas, lurus di atas tauhid. Orang itu tidak dikatakan orang yang baik Islamnya kalau tidak mengikuti at-tauhid atau tidak bertauhid alias berbuat kesyirikan. Apapun bentuk kesyirikan tersebut. Entah dia tadi menyembah wali yang telah mati, mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan pohon, atau keris, jimat-jimat. Ini orang yang tidak baik keislamannya. Wa takhadallahu Ibrahim khalilah, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Pertanyaannya, kekasih Allah apakah hanya Nabi Ibrahim? Siapa yang lainnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian fayashtaghil hadal muhsin bima ya'ni. Orang yang baik keislamannya itu akan menyibukkan dengan yang bermanfaat baginya. Seperti yang Rasul sabdakan dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, dan minta tolonglah kepada Allah. Bukan hanya urusan akhirat saja yang bersemangat, bukan hanya urusan dunia saja yang bersemangat, yang penting bermanfaat. Kalau tidur di kajian bermanfaat enggak? Harus meninggalkan tidur, jangan kajiannya. Tidurnya yang ditinggalkan. Nah, itu namanya apa? Ihris alama yanfauka, bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat. Demikian pula dalam urusan dunia. Masalah kesehatan sudah kita lewati pada pembahasan hadis sebelumnya, bahwasanya tetap orang muslim muslimah dianjurkan menjaga kesehatannya, bahkan dianjurkan juga berolahraga, cuma tidak berlebihan. Tiap hari nge-gym 3-4 jam, ngaji malah ngantuk. Paham? Ini enggak cocok lah istilahnya. Nah, semuanya disesuaikan dengan kondisi dan tidak berlebihan. Dalam Islam tidak dilarang orang itu beraktivitas dalam urusan dunia yang menjadikan dia merasakan kenikmatan dunia. Namun sekali lagi, kalau bisa niatnya untuk akhirat, dan tetap akhirat yang lebih utama dan yang lebih baik. Nah, fayasaghil hadal muhsin bima ya'ni. Orang yang baik
Dia akan menyibukkan dengan yang bermanfaat. Mimma yajib alaihi tarkuhu minal ma'asi wasayat. Ya, dan di antaranya meninggalkan, bahkan wajib meninggalkan ya kemaksiatan. Bukan hanya nggak bermanfaat, bahkan itu bermudarat. Apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebid'ahan itu hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan bermudarat. Kalau ada yang mengatakan itu bermanfaat, berarti dia telah memprotes Allah dan Rasulullah SAW yang melarang berbuat kebid'ahan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan secara kaidah umum, apa yang dilarang oleh Allah pasti banyak madaratnya. Kalaupun ada manfaatnya, itu 1% dibandingkan 90% daripada ya kemadaratannya. Ya, apalagi tadi kalau maksiat saja pasti banyak madaratnya. Apalagi kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Maka yang paling utama ditinggalkan oleh seorang hamba asyirku billah. Karena Allah yang melarang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang kedua al-bid'ah. Ya, dalilnya dari surat tadi Asy-Syura. Demikian pula dalam surat Al-Kahfi 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang tersesat di kehidupan dunia dan mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baik. Itulah al-bid'ah. Allah katakan orang yang paling merugi. Karena tadi bid'ahnya nggak bermanfaat, bahkan bermadarat, bahkan merugikannya di dunia wal akhir. Baik, sekarang pertanyaannya dan berhadiah. Sebutkan 10 bahaya dan madarat bid'ah. Kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan dulu. Iya, sudah semua insya Allah. Baik, 10 saja, nggak banyak-banyak. Nah, ikhwan, dipikirkan dulu, jangan nyontek, jangan browsing. Ya, diingat-ingat aja. Bismillah. Nah, 10 bahaya bid'ah. Tadi sudah kita sampaikan beberapa bahayanya. Cuma tinggal diurutkan saja. Nah, yang masih ingat 10 bahaya bid'ah. Ringkasnya saja. Hah? Harus 10. Kalau bisa 20. Baik, 10 dulu. Yang sudah ingat silakan dijawab secara ringkas. Kalau sudah angkat tangan baru kita kasih diskon. Tidak ada. Baik. 7 saja. Ya kalau lumayan sudah. Cuma aja teman-teman. 6. 7 bahaya dan madarat bid'ah. Tanpa browsing, tanpa nyontek. Silakan. Yakin 7 ya? Lebih tidak apa-apa, kurang jangan. Silakan. Jika amalannya tertolak, 6. merupakan kesesatan, 6. dijauhkan dari Nabi, 6. Dari telaga Nabi. dijauhkan dari telaga Nabi, Yang keempat. dijauhkan dari sunnah Nabi, Ya, yang kelima. merupakan kemaksiatan, Dosa, ya. merupakan tanda akhir zaman. Ya, tidak apa-apa. Kurang 1 ya, kurang 1. Nah, kurang 1.
Tadi sudah kita, barusan kita sampaikan tadi. Apa itu? Mengundang perpecahan umat. Iya, boleh juga. Jazakillah khair. Gampang kan? Iya, mau ditambahkan lagi bisa. Mau ditulis lagi atau nggak usah? Tulis lagi, ya, tidak apa-apa untuk mengingatkan lagi. Yang pertama, bahaya bid'ah tadi, amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami tertolak. Tulis poinnya saja, hadisnya dihafalkan kalau bisa. Yang kedua, bid'ah sesat. Kullu bid'atin dolalah. Yang kedua, bid'ah itu sesat. Yang ketiga, bid'ah menyebabkan perpecahan umat. Wala tabaghadu. Dalam hadis, jangan kalian saling membuat kebencian, kemurkaan. Kata sebagian ulama tentang hadis tadi, fihi annahyu anil bid'ah. Di dalamnya ada larangan berbuat bid'ah karena perbuatan bid'ah membuat orang murka. Yang keempat, bid'ah menjadikan pelakunya diusir dari telaga Nabi. Bid'ah menjadikan pelakunya diusir dari telaga Nabi SAW. Yang keberapa? Yang kelima, pelaku bid'ah orang yang paling merugi. Tadi sudah kita sampaikan dalilnya Al-Kahfi 103 sampai 104. Pelaku bid'ah orang yang paling merugi. Yang keberapa? Yang keenam, pelaku bid'ah diancam masuk neraka. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Yang keberapa? Yang ketujuh, pelaku bid'ah terlaknat. Rasul SAW mengatakan, la'anallah man awa muhdatsan. Sahih Muslim. Allah melaknat orang yang mendukung kebid'ahan. Yang mendukung saya dilaknat, apalagi yang membuat ataupun yang melakukannya. Tapi sudah sering kita sampaikan, ini kaidah secara umum, bukan untuk menvonis si bisinya. Inti pasti masuk neraka karena ini berbuat bid'ah. Ini na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi tolong dibedakan antara ancaman secara umum dengan menvonis si bisinya. Paham dong? Ya, jangan sampai keluar dari majelis ini langsung posting di medsos fulan. Na'udzubillahi min dzalik. Tahap yang keberapa? Yang kedelapan, pelakunya memprotes kesempurnaan Islam. Pelakunya memprotes secara langsung atau tidak langsung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau dia masih meyakini Islam sudah sempurna, nggak perlu membuat yang baru. Kalau dia membuat yang baru, berarti dia memprotes Islam itu belum sempurna, dia yang nambahi. Na'udzubillah. Yang keberapa lagi? Yang kesembilan, pelaku bid'ah wajahnya hitam kelam. Tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh.
wajahnya hitam kelam di akhirat. Yang ke-10, bid'ah jembatan menuju kekafiran. Jembatan menuju kepada kekafiran. Bid'ah jembatan menuju kepada kekafiran. Baik, Anda rasa cukup 10. Meskipun masih banyak yang disebutkan juga oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Cukup ya 10 itu? Baik. Kita lanjutkan lagi, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, orang yang Islamnya baik, dia akan menyibukkan dengan yang baik-baik, di antaranya meninggalkan kemaksiatan dan kejelekan. Wa mimma yang bagilau tarkuhu, dan juga yang lainnya yang layak untuk ditinggalkan, kal makruhat, seperti ya hal-hal yang makruh. Kalau orang sekarang kan aneh bin nyeleneh, ya Pak nggak usah ngerokok, kan makruh. Loh, makruh itu justru malah apa, bukan malah lanjutkan. Nah, apalagi bukan sekedar makruh, sebetulnya haram. Nah, maka itu yang wajib maka kalau Anda melihat orang itu merokok, apakah baik Islamnya? Baik atau tidak? Enggak. Rasul yang mengatakan min husni tarkuhu mala, ya ini apalagi sudah sepakat pabrik rokok, sudah ya itulah namanya akal yang sudah tidak apa. Nah, sudah dijelaskan oleh produsennya sendiri, namun masih apa? Rela, ikhlas membayar untuk ainal ukul, kata orang Arab, mana akal mereka. Nah, kal makruhat wa fudulil mubahat. Demikian pula meninggalkan yang berlebihan dalam urusan mubah. Ya, mubah boleh, tapi jangan apa? Berlebih-lebihan. Ya, misalnya ya makan durian sampai habis tak karung misalnya, cinta dewi, Bang. Ya, intinya ya ojo berlebih-lebihan. Ya apapun lah. Ya. Misalnya sampai naudzubillahi min dzalik. Ya merusak citra dakwah dengan hal-hal yang ya sekali lagi bukan dari ciri khas atau ciri para penuntut ilmu agama. Ya, sekarang kan modelnya ya ada sebagian dai-dai yang ingin dikatakan dai yang apa? Gaul. Paham? Nah, ini mah iya itu mubah, ya betul nggak haram. Tapi sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, sebagai seorang pengibar dakwah salafiyah, tidak sepantasnya ikut-ikutan apa? Mode-mode baju-baju orang-orang yang ya sekali lagi bukan bagian dari tulabul ilmi atau orang-orang awam. Paham ya? Jadi sekali lagi, iya kita nggak mengharamkan, cuma sekali lagi tinggalkan yang berlebih-lebihan, apalagi yang bukan ciri khas. Misalnya kalau antum lihat misalnya ya, anak ceramah pakai kaos boleh enggak? Hah? Ini yang sudah terpengaruh nih kelihatannya, sudah terpengaruh. Ya siapa yang mengharamkan kaos? Tidak ada. Cuma layak tidak seorang ustadz ya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini nggak pernah kita ya merasakan dari suasana dakwah salafi, entah yang di kalangan masyayikh, ya nggak ada istilahnya syekh ya pakai kaos ceramah. Kalau dia olahraga nggak ada masalah, ya tapi nggak usah disyuting-syuting, paham? Nah, dipamer-pamerkan. Ya, sekali lagi, seorang talibul ilmi, seorang dai punya istilahnya muru'ah,
ya punya kewibawaannya. Ya beda kalau situasinya berbeda. Tapi sekarang luar biasa. Siapa yang mengharamkan? Nggak ada yang mengharamkan. Cuma ente waras nggak ceramah pakai apa? Paham dong? Ya, ini bukan masalah halal wal haramnya, bukan. Paham? Ini yang kata Syekh tadi, fudul mubahat. Ya kita nggak mengharamkan yang mubah. Cuma di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa? Yang berlebih-lebihan. Paham? Ya, yang merupakan modenya anak gaul, ya, orang-orang awam diikuti untuk narik perhatian. Sekali lagi, para masyayikh dakwah salafiyah nggak ada yang mengajarkan hal tersebut. Demikian pula ustadz-ustadz, ya senior-senior kita dah ada. Paham? Yang mengajarkan hal demikian. Ini yang sangat dikhawatirkan, sedikit-sedikit sudah apa? Mau rubah arah dakwah as-salafiyah yang sudah prioritas ditinggalkan sekarang. Nah, yang merupakan tadi muru'ah bagi dai atau ustadz ahlus sunnah wal jamaah sudah mulai dilunturkan dan seterusnya. Ya, sekali lagi jangan gagal paham, bukan pembahasan halal wal haramnya. Namun sekali lagi, meskipun mubah, kalau terlalu lebih juga tidak selayaknya di antara Islam, di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat, di antaranya fuduhu al-mubahat allati la maslahata lahu fiha, yang tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Ya, apalagi kalau dibandingkan seandainya pun ada maslahatnya, kalau dibandingkan madaratnya lebih apa? Lebih banyak. Khamar haram, meskipun ada kata Allah apa? Ya, manafi. Ya, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Bal tufawwid alil khair. Bahkan itu akan banyak meninggalkan kebaikan-kebaikan. Fa qaulu sallam, sabda Rasul tadi, min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya umum madzakarna. Hadis ini mencakup semua yang kita sampaikan. Yaitu meninggalkan dari kemaksiatan, apalagi bid'ah, apalagi syirik. Demikian pula yang makruh. Demikian pula yang terlalu berlebih-lebihan meskipun dalam urusan dunia. Ya, urusan yang mubah dan seterusnya. Taib, ada sebagian syubhat sebagian orang. Kan Rasul mengatakan di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Ini terkadang disampaikan oleh sebagian orang yang ketika dilarang dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, kesyirikannya mengatakan di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ini kan urusan anak, ngapain nanti ngurusi anak? Paham ya? Baik. Ada yang bisa menjawab dengan dalilnya? Biar nggak ngantuk. Paham pertanyaannya? Diulang ya. Ada seseorang yang ketika berbuat kemungkaran, entah di medsos, di dunia nyata, entah itu dosa maksiat atau dosa bid'ah, ketika dia dilarang, dia mengatakan, Rasul bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Nggak usah ngurusi orang lain. Paham? Syubhatnya? Paham nggak? Gimana mau menjawab? Nggak paham. Intinya tadi, ya nggak usah pakai hadis sudah. Nggak usah pakai hadis. Orang itu mengatakan, nggak usah ngurusi orang. Paham? Karena Rasul mengatakan keislaman orang itu dikatakan baik kalau dia meninggalkan yang nggak bermanfaat bagi dirinya. Ini kan urusan anak, bukan urusan inti. Nggak nyambung juga. Hah? Nggak nyambung. Nyambung apa sudah nyambung? Ya, kalau nyambung silakan dilanjutkan jawabannya. Tapi dengan ada sedikit dalilnya.
Ada yang bisa jawab? Belum sampai, Pak. Belum nyambung, Pak. Baik, silakan yang ikhwan dulu kalau ada. Tidak ada? Lah, bukan itu, Pak. Ya, silakan. Dengan dalilnya ya. Ayatnya meskipun sedikit ataupun ayat atau hadis silakan. Dari kewajiban kita untuk menasehati. Dalilnya? Itu Yo, dalil itu kan pakai ayat, pakai hadis. ini hadis Apa hadisnya? riwayat Ahmad. Apa hadisnya? Siapa ingin menasehati penguasa? Ini kan penguasa. Ini umum, bukan penguasa aja. Itu kan nasihat untuk para pendemo itu. Baik, silakan. Baik, lanjutkan penjelasannya. Kita harus supaya tidak rugi, kita saling menasehati dengan. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Cuma itu aja jawabannya, simpel. Baik, intinya kalau ada orang mengatakan nggak usah ngurusi anak, karena Rasul mengatakan kebaikan Islam seseorang kalau dia meninggalkan yang nggak bermanfaat baginya. Maka jawabannya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Karena Rasul mengatakan adinu an-nasiha. Karena Allah berfirman wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Paham? Jadi menasihati orang itu bermanfaat bagi dua-duanya. Bagi yang menasihati, bagi yang dinasehati. Maka tidak benar menggunakan hadis ini untuk melarang orang nahi mungkar. Urusan inti dewe. Paham? Ya, sekali lagi tidak, karena kita diperintahkan untuk ngurusi orang lain. Paham ya? Dan sekali lagi ini bermanfaat bagi kita karena Allah dan Rasul memerintahkan kita wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baik, ala kulin paham enggak paham? Harus paham. Baik, kita lanjutkan mafhumul hadis. Pemahaman hadis atau redaksi hadis tadi, anna man lam yatruk ma la ya'ni fa inna musi fi Islam. Ini golongan yang kedua dari kaum muslimin, yaitu orang yang tidak mau meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya, maka dia jelek keislamannya. Wa dzalika syamilul lil aqwal wal af'al. Baik mencakup perbuatan, ucapan, menghibah orang, ngerasani orang, ya, mencaci maki orang, menuduh orang tanpa hak. Ini enggak bermanfaat baginya, bahkan bermadarat. Ini yang dilarang. Orang itu jelek, ya, sebagaimana yang sudah kita lewati, meninggalkan yang enggak bermanfaat, diantaranya tadi ngerasani orang manfaat atau enggak, menuduh orang tanpa hak, ya, maka wajib ditinggalkan atau dilanjutkan? Ditinggalkan. Orang kalau tadi ucapannya enggak bermanfaat, bahkan bermadarat, atau tadi perbuatannya bermadarat, tidak bermanfaat, kalau dia tetap melakukannya, mengucapkannya, berarti keislamannya tidak baik. Meskipun tetap ada level-levelnya. Kalau ucapannya syirik, ini yang paling ya parah kejelekannya. Di bawahnya lagi kebid'ahan. Di bawahnya lagi dosa-dosa besar. Di bawahnya lagi dosa-dosa kecil. Dan yang di bawah lagi yang sibuk dengan yang mubah. Ya, meninggalkan yang ya lebih bermanfaat bagi urusan akhiratnya. Baik, wa dzalika syamil aqwal wal af'al al-mani anha nahya tahrim atau nahya karaha. Yang dilarang itu mencakup yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Fahadal hadis yu'addu minal kalimatil jami'ah. Hadis ini mencakup ya segala hal
ya, yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan yang wajib ditinggalkan maupun yang dimakruhkan tadi. Li'annaha qasamat hada taksim al-hasir. Karena hadis ini membagi kaum muslimin, ya, ada dua golongan saja tadi, yang baik dan yang jelek. Wa bayanatil asbab alatiyati mubiyah husnul Islam. Dan hadis ini menjelaskan apa kiat orang itu bisa baik keislamannya kalau meninggalkan yang tidak bermanfaat. Wa huwal istighal bima yakni wa tarki ma la yakni min qaul wa fi'lin. Orang itu baik Islamnya kalau dia menyibukkan dengan yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya, sekali lagi seorang muslim muslimah harus betul-betul bijak dalam berbicara, dalam berbuat, ditimbang lagi apakah secara syariat itu baik ataukah tidak. Wal asbab alati yakunu bial abdu musi'an. Dan dalam hadis ini juga dijelaskan apa sebab orang itu dikatakan jelek keislamannya. Paham dong? Nah, dan sekali lagi ini mencakup segala pembahasan urusan, ya, aktivitas kehidupan manusia. Baik yang berkaitan dengan agama ataupun urusan dunia. Secara asal Islam tidak melarang urusan dunia, bersenang-senang atau rekreasi, apalagi ngajak mungkin keluarga dan sebagainya. Cuma jangan tiap hari apa? Iya, artinya harus ada apa? Tadi memanage dengan baik dan harus tahu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tetap Islam pertengahan, tidak mengharamkan dunia dan tidak pula tamak kepada dunia. Wallahu a'lam. Lanjut apa cukup? Iya, hadisnya pendek insyaallah. Hadis ke-67. An Ayyub ibni Musa ibn Amr bin Sa'id bin As an Abi an Jaddihi anna Rasulullah SAW qala. Tadi perawi tadi sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, mana hala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasanin. Tidaklah seorang ayah yang memberikan kepada anaknya harta yang lebih afdal dari adab yang baik. Disebutkan dalam hadis ini, tidaklah seorang ayah memberikan suatu harta yang lebih afdal kepada anaknya daripada adab yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, namun hadisnya dilemahkan, didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, antum kasih tanda hadisnya dhaif, meskipun secara makna ini, ya, dikuatkan oleh banyak nas ayat ataupun hadis. Ya, meskipun kalau kita mau berdalil, wallahu alam selayaknya tidak memakai hadis ini. Ya, meskipun kita memberikan uzur kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di, karena ini juga berkaitan dengan ijtihad para ulama. Barangkali beliau berijtihad, ini hadisnya sahih. Ya, namun Syekh Albani rahimahullah, beliau dengan ijtihadnya juga, dan beliau semuanya ini ahli-ahli hadis, maka sekali lagi Rasul mengatakan barang siapa berijtihad dan dia benar mendapatkan 2 pahala, kalau dia salah mendapatkan 1 pahala. Ini bagi ahli ijtihad, dan ini sudah kita sampaikan. Bukan antum yang berijtihad. Ya, menurut saya Ustadz hadisnya apa? Separuh saya separuh. Nah, antum yang apa? Enggak sahih, paham? Intinya, wallahu alam secara, ya, periwayatan hadisnya ini tidak sahih, namun secara umum masalah mendidik, mentarbiyah anak itu sudah ada banyak dalilnya, ayat ataupun apa? Al-hadis. Nanti kita akan lewati, ya, beberapa nasnya setelah membaca pembahasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau,
aulan nasi bibirrika wa ahaqqihim bima'rufika auladuka. Hadis ini ditujukan kepada orang tua, ya, ayah ataupun ibu, ya, abi atau umi, mama atau papa, apalah penyebutannya sudah. Kata Syekh Abdul Sa'di, manusia orang yang paling layak engkau berbuat baik kepadanya adalah anak-anakmu. Ya, fa innahum amanatun ja'alahumullah indaka. Karena mereka adalah amanah yang Allah bebankan kepada dirimu. Wa wassaka bitarbiyatihim. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian, wahai para orang tua, untuk mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang salehah. Kalau mau dicantumkan dalilnya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu, ya, dari api neraka. Ini wasiat perintah Allah agar orang tua betul-betul memperhatikan pendidikan, ya, keluarganya, terutama anak-anaknya. Li abdani wa qulubihim. Orang tua diwajibkan memperhatikan urusan jasmani dan rohani anak-anaknya. Jangan hanya dimanja dengan harta. Yang penting sangunya, ya, 1 hari 1 juta misalnya. Ya, nah, urusan akhirat nanti ajalah sudah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dalam Islam, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Yang paling utama akhirat dulu. Dunia akan ikut. Ya, kalau bisa tadi betul-betul diperhatikan dua-duanya, urusan dunia dan akhirat. Jangan juga urusan akhirat terus. Contoh misalnya, ya, sang anak terus diharuskan hafalan. Ya, enggak diajak. Ya, sikit-sikit rekreasi atau mungkin main-main. Mereka punya apa? Punya hak. Atikul dia hakin hak tahu. Paham? Sebagaimana Rasul dahulu pernah melihat Aisyah punya boneka. Paham? Artinya urusan dunia, kesenangan dunia dibolehkan. Paham? Jangan sekali lagi terlalu radikal dalam urusan pendidikan agama. Urusan dunianya ditiadakan sama sekali. Harus betul-betul seorang orang tua paham cara mendidik anak antara urusan dunia dan urusan akhiratnya. Wa kullama fa'altahu ma'um min hadhil umur daqiqiyah wa jaliha fa innahu min adail wajib 'alaika. Semua yang kau lakukan terhadap anak-anakmu yang kecil maupun yang besar itu termasuk melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan atasmu. Ya, sekali lagi orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Wa min afdal ma yuqarribuka ilallah fastahid fi dzalik wahtasib indallah. Dan ini termasuk yang paling bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Itu tadi mentarbiyah anak-anak. Jangan tarbiyah Islamiyah ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau lebih terperinci lagi, buka surat Luqman. Bagaimana seorang ayah yang soleh, Luqman, hamba Allah yang soleh, memberikan apa? Tarbiyah yang luar biasa kepada putranya. Dan yang pertama beliau tanamkan masalah apa? At-tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kedzaliman yang sangat besar. Jangan seperti sebagian orang, ya, yang malah mendidik anaknya untuk berbuat syirik, dibawa ke kuburan keramat, disuruh apa? Nah, kalau ujian minta kepada Syekh Fulan, ya, nanti akan apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya, justru sebaliknya, dalam Islam yang paling utama ditanamkan pendidikan tauhid, dilarang anak berbuat syirik. Nabi SAW ketika mentarbiyah, ya, Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang masih kecil waktu itu, ihfadillah
yahfadka, ihfadillah tajidhu tidak, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada. Nah, ini kalau mau dicantumkan ayat-ayat tentang tarbiyah terhadap anak-anak yang paling lengkap, komplit di antaranya surat Luqman. Nanti dilihat ayatnya panjang lebar. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa kumta bitarbi abdanihim fa anta qaimun bil haqqi ma'jurun fakadzalika bal a'dham min dzalik idza kumta bitarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'ah. Kalau engkau wahai orang tua memberikan makanan, pakaian kepada anak-anakmu, engkau akan diberikan pahala. Ya, kalau memang niatnya menjalankan perintah Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim innamal a'malu bil niat. Apalagi kalau engkau melaksanakan tadi pendidikan agama kepada putra-putramu, maka ini lebih berpahala lagi. Idza kumta bi tarbiyati qulubin wa arwahim bil ulumin nafi' wal ma'rifis shadiqah. Dan kata para ulama, bagaimana cara orang tua mendidik putra-putranya? Ada dua cara. Dengan al-qudwatul hasanah, dia menjadi suri teladan yang baik. Kalau dia mau anaknya menjadi anak yang soleh, dia dulu yang harus menjadi bapak yang soleh. Ya, ajari anak tauhid tadi. Ya, ajari mereka birrul walidain. Dengan cara apa? Ya, inti kalau masih punya orang tua, berbakti kepada apa? Orang tua. Tunjukkan kepada anak bagaimana inti berbuat baik kepada orang tua. Paham ya? Misalnya masih ada mbahnya apa? Kakek neneknya. Ya, sang anak tersebut. Ini sang bapak mencontohkan bagaimana birrul walidain. Dan insya Allah kalau dia menjadi kakek nenek juga tetap akan apa? Diperlakukan yang baik oleh anak-anaknya. Ini yang pertama, al-qudwah hasanah. Kemudian yang kedua dengan nasihat, mengajari anak tersebut agama yang hak, adab-adab, akhlak yang mulia, mengajarkan kepada mereka misalnya doa-doa, zikir-zikir sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, seandainya pun mereka misalnya nggak dipondokkan, nggak harus misalnya harus pondok misalnya, ya seandainya di sekolah umum misalnya tetap harus ada tadi dua hal ini. Orang tua menjadi qudwah hasanah, kemudian anak diberikan nasihat-nasihat. Ya, sekali lagi harus betul-betul ada perhatian yang ekstra, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Kemudian kata Syekh, wa tahdzir min diddiha, dan sekaligus anak ditahdzir dari hal-hal yang jelek, dari kesyirikan, dari ahli syirik. Juga disampaikan kepada putranya, hati-hati nak. Misalnya kalau dia sudah paham, ini awas, ini jangan dengarkan ceramah si fulan, ini berbahaya, tidak ada masalah. Sebagaimana para ulama salaf dahulu, ketika mereka membawa putranya papasan dengan alil bid'ah ini mau ceramah, mau ngomong, kata sang ayah, nak masukkan jarimu ke telingamu. Ya, sekali lagi, salah satu contoh salaf bagaimana mereka perhatian dalam mendidik anaknya, di antaranya mentahdzir, memperingatkan sang anak jangan mendengarkan ceramahnya alil bid'ah, orang-orang yang sesat menyesatkan. Sang ayah mengatakan, nak, masukkan jarimu ke telingamu, tutup rapat-rapat biar nggak mendengarkan omongannya alil bid'ah, nggak terkena subhannya alil bid'ah. Ketika alil bid'ah itu terus ngoceh istilahnya, kata sang ayah, semakin keras tutup. Paham? Sekali lagi ini tahdzir salaf terhadap anak-anaknya yang masih kecil, jangan sampai mendengarkan kesesatan dan penyimpangan. Nah, kemudian dibahas secara bahasa kata-kata an-nahl, ihyal atoya wal ihsan, kebaikan dan pemberian. Fal adabul hasana khairun lil aulad halan wa ma'alan min i'ta'im adzab wal fiddah. Ini ucapan yang luar biasa berharga dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kata beliau, adab yang baik lebih baik bagi sang anak
di dunia maupun di akhirat daripada memberikan mereka emas dan perak. Sekali lagi, ini yang selayaknya diperhatikan oleh setiap orang tua. Pendidikan yang baik, apalagi tadi at-tauhid, meninggalkan syirik, anak itu agar ittiba sunnah, meninggalkan bid'ah dan alil bid'ah. Itu pendidikan yang baik, lebih baik daripada dunia dan seisinya bagi sang anak. Meskipun tadi bukan berarti sang anak nggak diberi apa-apa urusan dunia, tidak. Namun ini sekali lagi yang layak dijadikan prioritas utama. Pendidikan agama, tauhid dan sunnah itu yang layak diajarkan kepada sang anak, ya, mulai sejak dini. Apalagi kita ingat kata Rasul, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Apabila telah meninggal seorang anak Adam, manusia, terputus amalnya. Di antaranya kecuali apa? Ya, waladin saleh, anak yang saleh. Harta kita, ya, rumah megah, ya, apapun dari kemewahan dunia kita tinggalkan. Gak ada manfaatnya di dunia ini, ya, kecuali tadi anak yang saleh. Itu nggak akan mungkin bisa kita raih kecuali dengan tarbiyah, pendidikan yang baik. Nah, makanya kata beliau, adab yang baik itu lebih baik bagi sang anak di dunia maupun di akhirat daripada diberi harta emas dan perak. Ini tujuannya untuk, ya, menegur orang tua yang sibuk dengan urusan dunia. Luar biasa, inginnya apa? Hartanya memang baik, tujuannya untuk diwariskan kepada 7 keturunannya. Cuma lupa bahwasanya akhirat lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Ya, gampang anak itu masukkan pondok, nggak taunya anaknya apa? Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi seorang yang bijak, orang tua yang baik harus betul-betul memprioritaskan pendidikan agama bagi sang anak tanpa melupakan urusan dunianya. Wa anwa'ul mata'id dunyawi, ya, li'anna bil adab al hasanah wal akhlaqil jamilah yartafi'un. Ini juga ucapan yang luar biasa dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dengan adab yang baik, dengan akhlak yang mulia, mereka anak-anak itu akan tinggi derajatnya di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Wa biha yas'adun. Dan dengan akhlak, dengan adab yang mulia, tentunya akhlak dan adab ini nggak ada artinya tanpa tauhid, ya, tauhid dulu. Dengannya mereka akan bahagia. Kedua-duanya, orang tua maupun sang anak. Wa biha yu'aduna ma'alai min hukukillah wa hukukil ibad. Dengan adab yang baik, akhlak yang mulia, mereka akan bisa melaksanakan hak Allah dan hak hamba. Wa biha yastanibun anwa'al madar. Dengan adab, akhlak yang mulia, mereka akan meninggalkan berbagai macam hal yang bermadarat. Wa biha yatim, ya, birruhum liwalidaihim. Dan dengannya akan sempurna berbaktinya mereka kepada kedua orang tua mereka. Kemudian yang terakhir, ini juga ungkapan perumpamaan yang sangat indah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, tentang bagaimana kewajiban orang tua mendidik anaknya. Amma ihmalul aulad, adapun tidak memperhatikan pendidikan anak-anak, pendidikan agama, ya, fadhararu kabir, madaratnya sangat besar, wa khataru khatir, sangat berbahaya. Ara'aita law kana laka bustanun fanamaitahu hatta istatammat asjaruhu wa aina'at thimaruhu wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu thumma ahmaltahu falam tahfad. Perumpamaannya orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anak, ya, terutama dari pendidikan agama, perumpamaannya seandainya engkau punya kebun, engkau menanaminya, engkau, ya, memupuk, mengairinya, menyiraminya sampai tumbuh buah-buahannya, bunga-bunganya, semahmal tahu, ya, sudah berbuah, tapi engkau apa? Tinggalkan begitu saja, tidak dijaga. Tentunya apa? Akan ada codot yang akan apa? Iya, gerogoti buah-buahannya. Tumat walam taski walam tunakim dan afat. Banyak, hama banyak yang akan
merusak tanaman dan buah-buahan tersebut. Itu perumpamaan sudah punya anak dibiarkan akan ada apa? Codot-codot yang merusak pendidikannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi perumpamaan orang tua yang punya anak namun tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik, akan na'udzubillah min dzalik menjadi bumerang atasnya. Bukankah ini adalah suatu kejahilan dan kedunguan, kata beliau, fa kaifa tuhmil auladak alladzina hum fil datu kabidik. Ini kata beliau, apalagi anak-anakmu yang merupakan belahan hatimu, wa samarati fuadik wa nuskhatu ruhik wal qaimna maqamak hayyan wa maita, dan mereka akan menggantimu nanti, alladzina bisalatim tatimmu salatuka, dan dengan kebahagiaan mereka engkau akan bahagia, wa bi falahim wa najaim tudrik bihi khairan katsira, dan kalau mereka sukses, mereka selamat di dunia wal akhirah, engkau akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa ma yadzakaru ila ulul albab, tidaklah yang berpikir seperti ini kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Nah, baik. Ada waktu mungkin 10 menit kalau ada yang mau bertanya, kalau bisa lewat tulisan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Assalamualaikum, Ustaz. Salam, silakan. Silakan, Bu. Ustaz, ini kan bulan kelahiran Rasulullah. Kok banyak orang-orang itu membaca selawat burda sama selawat Jibril, itu apa ada tuntunan dari Rasulullah? Iya. Nah, ya, makasih Bu. Ya, yang pernah sudah kita sampaikan tadi, Islam seseorang itu akan baik kalau ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau keluarga Rasul, isi-isi Rasul yang paling cinta kepada Rasul, nggak pernah merayakan perayaan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Khulafa Rasyidin, lebih baik manakah mereka atau kita? Mereka tentu yang lebih baik. Demikian pula para tabi, imam yang 4. Nggak ada Imam Syafi'i merayakan maulid Nabi. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan mereka sendiri mengaku yang pertama kali mengadakan perayaan maulid Nabi, Bani Fatimiyin, kelompok Syiah, Al-Batiniyah di Mesir pada waktu itu. Ini menunjukkan umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang tidak yang tidak pernah diajarkan Allah dan Rasul SAW dan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Dan itu bagian daripada tadi, termasuk keislaman seseorang yang baik kalau meninggalkan yang tidak bermanfaat, yang enggak bermanfaat, di antaranya al-bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Entah dengan apapun perayaan itu, entah dengan membaca sirah nabawiyah atau membaca selawat-selawat, apalagi selawat yang jelas-jelas ada unsur syiriknya, seperti ucapan mereka, ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka indahulul hadithil amami, wahai makhluk yang paling mulia, wahai Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepada dirimu. Berlindung kepada Nabi Muhammad ketika musibah. Apa hukumnya? Syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka tinggalkan hal-hal tersebut. Kalau diundang jangan dah. Ada pertanyaan, apakah ada batasan umur anak? Apakah seumur hidupnya? Jazakumullah khair. Baik. Selama orang tua masih ada, sang anak tetap menjadi apa? Iya, tapi memang harus dibedakan cara mendidik anak tersebut. Sebagaimana kata Rasul, kalau usia 7 tahun perintah sholat, tapi jangan terlalu keras. Muru auladakum bis salati di sab'in. Kata Rasul, perintah anak itu sholat ketika usia 7 tahun. Namun nggak usah terlalu keras. Sampai pukul, sampai diusir dari rumah kalau nggak sholat. Jangan, dinasihati, diajak. Tapi kata Rasul, wadribum alaiha li ashrin. Tapi kalau sudah usia 10 tahun, belum juga sholat, pukul. Namun dengan pukulan yang tidak
mencederai. Ya, demikian pula kalau sudah usia lebih ya dari itu, maka nasihatnya pun caranya apa? Tidak sama. Ya, maka sekali lagi tetap anak itu anak. Tetap orang tua ada kewajiban menasehati. Cuma caranya tentunya apa? Enggak sama antara ketika masih kecil, sudah dewasa dan seterusnya, apalagi sudah punya keluarga. Ya, jangan sampai ikut campur urusan apa? Sekedar ngasih masukan, ngasih nasihat, apalagi berkaitan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada masalah. Cuma jangan sampai mengurusi privasi apa? Rumah tangga anaknya. Ini nanti akan menjadi bumerang. Paham ya? Harus tahu apa? Ya, istilahnya sikon dan kedudukan anak tersebut. Ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau ini pertanyaannya panjang ini, kayak cerpen ini. Siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Ini sudah kita sering sampaikan dan sudah kita lewati hadisnya di 2 tempat, ya kan? Nah, tapi tidak apa-apa kita sampaikan lagi. Wali Allah itu seperti yang Allah katakan dalam surat Yunus, insya Allah ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati, yaitu yang beriman, bertakwa, bertauhid, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu yang disebut wali Allah yang sesungguhnya, yang bertauhid, yang meninggalkan kesyirikan, yang ikut sunnah Rasul, yang meninggalkan bid'ah, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Paham tuh? Bukan wali Allah yang ODGJ, bukan. Nah, taib, karena sudah siap-siap pulang semuanya, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.